Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan pada pengantar bisnis, yaitu bab 14, perdanaan perusahaan dan pasar modal. Nama Korenesa NPM 2240403006. Dapat diartikan, perdanaan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen, karena perusahaan juga membutuhkan aliran dana untuk operasional perusahaan. Keputusan ini menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi perdanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Selanjutnya itu perdagangan di pasar modal. Pasar modal ini merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan risiko yang ditanggung oleh pendapatan keuntungan yang diharapkan pasar modal. Dan pasar modal ini juga merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya dua kepentingan ini, maka pasar modal merupakan sarana dalam mempertemukan dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam perdagangan sekuritas di pasar modal, banyak istilah-istilah yang lazim digunakan dalam bisnis tersebut. Beberapa istilah penting diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan publik kurs paralel. Kedua, bursa utama. Ketiga, pasar sekunder. Keempat, pasar perdana. Kelima, laporan pendaftaran. Keenam, prospektus. Yang ketujuh, prospektus red herring. Yang kedelapan, pihak dalam atau insider. Dan kesembilan, persyaratan margin. Dan kesepuluh, biaya emisi. Dan terakhir adalah harga penawaran. Dua sekuritas konvensional yang diterbitkan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Bila saham diperjualbelikan di pasar modal, akan sangat mungkin harga saham berbeda dengan nilai bukunya. Demikian dengan obligasi. Apabila suku bunga naik dan obligasi memberikan tingkat bunga yang tetap, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya. Berikut ini adalah materi dan berikut ini akan menjelaskan, maka akan dibahas dia sekuritas satu persatu. Yang pertama, saham. Saham biasa. Saham biasa adalah sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Adapun karakteristik khusus, nilai buku, nilai dari modal perusahaan yang telah tercantum dalam neraca keuangan. Pergunaan nilai ini kurang menarik bila dibandingkan dengan nilai pasar. Dan kedua, nilai pasar dari sebuah saham terjadi pada harga pasar sekarang, kemudian untuk menghitung nilai pasar seluruhnya adalah mengalihkan nilai pasar per saham dengan total jumlah saham yang ada. Dividen ini pendapatan tetap yang diterima oleh pemilik saham dari perusahaan, dan dividen yield, dividen dalam harga pasar pada saham dalam bentuk. Dan pilot ratio adalah rasio perbandingan dividen terhadap pendapatan. Kemudian saham preferen. Saham preferen suatu bentuk saham yang memiliki kekhususan terutama dalam pembayaran dividen dan hak suara yang lebih bila dibandingkan dengan kepemilikan saham biasa. Selanjutnya adalah kepemilikan saham. Pemilikan saham dalam hal ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu di individu dan instalasi atau organisasi. Untuk pemilikan saham individu dan tahun ke tahun meningkat pesat jumlahnya. Hal ini dikarenakan preferensi mereka terhadap dana yang dimiliki lebih tinggi ke pasar modal bila dibandingkan deposito bank dan lain-lain. Sedangkan pemilik dari instalasi atau perusahaan bermain di pasar atau yang kita tadi sebut adalah organisasi, ini mudah untuk mengalir dana yang dimilikinya secara profesional. Hal ini terbukti dari aset yang dimiliki menjadi semakin besar dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian keuntungan saham dan cara menghitung. Di sini adalah keuntungan, dalam hal ini ada dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gains. Total keuangan dari saham biasa. Ini ada TR dividend yield tambah capital gains atau loss. Total review ini terjadi selama periode tertentu. Berbagai preferensi pemilikan saham
terhadap keuntungan yang ada sangat berbeda. Ada juga yang menyukai dividen dan ada yang juga menyukai capital gains, tergantung cara pandang yang dimiliki. Dan yang kedua itu TR sama dengan DT tambah PC per PB, di mana DT ini merupakan dividen yang diterima selama periode tertentu dan PC merupakan perubahan harga, sedangkan PB merupakan harga pembelian awal. Total keuntungan merupakan hal paling berguna dalam menghitung keuntungan. Di samping keuntungan yang terjadi, risiko yang ada juga menyiratkan tingginya rendahnya keuntungan yang akan diterima. Selanjutnya tipe risiko dan menilai risiko saham biasa. Secara umum ada dua kategori risiko, yaitu risiko sistematik dan risiko sistematik. Ada dua risiko, yaitu sistematik dan risiko tidak sistematik. Untuk risiko sistematik tidak dapat dihilangkan, sedangkan risiko yang tidak sistematik bisa dihilangkan dengan diversifikasi melalui portofolio saham. Dalam penilaian saham biasa, antara risiko keuntungan yang akan diperoleh tidak jauh berbeda. Dalam menilai risiko yang terjadi, maka dapat digunakan dengan annual rate of return. Annual rate of return, cara ini menilai risiko saham yang secara jelas menggambarkan tingkat risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh investor. Selanjutnya model diskon dividen atau the dividend discount model untuk menilai saham. Bila hanya ada dividen saja diterima, maka hal ini merupakan faktor utama dalam menilai saham biasa. Pendekatan penghitungan dari dividen diskon mode adalah sebagai berikut. Pertama, P sama dengan delta DT per 1 tambah KCS. 1 sama 1 ini di bawahnya DT. Dividen diskon model ini adalah penghitungan dividen diskon model. Dapat yang kedua yaitu P sama dengan DO per KCS. Yang dimana ini adalah penghitungan zero growth model tanpa jatuh tempo. Yang ketiga itu P sama dengan D 1 per K kurang G. Adalah penghitungan constant growth model menggunakan tingkat perubahan dividen. Keterangan, P ini adalah harga saham, DO ini adalah dividen sekarang, G ini tingkat pertumbuhan dividen, dan K operating discount rate. Dan DT dividen tahun yang ditentukan atau DT. Ketiga model di atas digunakan untuk manfaat yang berbeda-beda dapat kondisi tertentu. Kemudian apabila terjadi perubahan harga, maka dapat dihitungkan dengan perubahan harga sama dengan harga akhir dikurang harga awal per harga awal dan dibagi hari awal. Selanjutnya dividen capital gains. Sebuah pertentangan terjadi di sini di mana selain mengharapkan dividen, investor juga berharap terjadi capital gains. Dividen mungkin cukup menarik bagi investor, namun mendapatkan capital gains jauh lebih diharapkan bagi investor karena tidak perlu mengeluarkan dana seperti pendapat dividen pada saat harga lebih rendah daripada harga akhir. Maka keputusan menjual sangat tinggi. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik. Secara tradisional ada dua hubungan antara nilai intrinsik dan harga pasar sekarang yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang ini nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar sekarang, maka underfloatnya atau beli. Yang kedua ini nilai intrinsik lebih kecil daripada harga sekarang atau lebih kecil dari harga pasar sekarang, maka overnya adalah jual. Nilai intrinsik sama dengan harga pasar sekarang atau sama-sama, maka terjadi keseimbangan. Selanjutnya itu tingkat keuntungan yang diharapkan atau required rate of return. Required ini dapat syarat minimum yang diinginkan investor dalam mendapatkan keuntungan dan melakukan pembelian terhadap saham. Di samping itu, apabila terjadi bebas risiko, maka investor akan berusaha mengejar dan tentu saja disesuaikan dengan inflasi yang terjadi. Premium strict
merupakan tambahan kompensasi bagi investor dalam mengurangi risiko yang terjadi. Tingkat keuntungan diharapkan sama dengan tingkat bebas risiko plus tambah atau risiko. Secara keseluruhan, maka terdapat hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan hubungan positif. Selanjutnya, membentuk portofolio saham. Ada tahap sebelum investor akan melakukan portofolio, yaitu melihat alokasi aset dan memilih sekuritas yang ada. Dari total 100% saham tersebut, maka akan dilakukan diversifikasi saham untuk mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu strategi investasi saham. Di sini ada dua. Yang pertama strategi pasif, yang dimana strategi pasif ada dua strateginya, yaitu strategi bel dan tahan. Investor membeli saham dan melakukan penahanan sampai pada suatu saat yang tepat untuk melakukan aksi. Hal ini dilakukan investor yakin bahwa kemudian hari akan menjadi lebih baik kondisi, dan hal ini biasa terjadi dalam melakukan portofolio. Yang kedua itu index fund, yang ini merupakan gabungan dari dana segar dan dana pensiun yang akan digunakan dalam pasar yang merupakan duplikasi dari indeks dalam pasar. Dan indeks ini investor dapat memilih portofolio mana yang disukainya dan yang mana dianggap menguntungkan. Dan kedua yaitu strategi aktif, yang dimana strategi aktif ada dua. Yang pertama pemilihan sekuritas. Perlunya melakukan seleksi saham adalah untuk mendapatkan hasil terbaik dari permainan saham yang akan dibeli melalui cara langsung untuk mendapatkan informasi atau menyerahkan pada perusahaan sekuritas. Bila berhasil akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun apabila gagal akan mendapatkan kerugian yang sia-sia. Maka biar bagaimanapun harus berusaha minimalkan kerugian. Yang kedua, rotasi sektor. Rotasi sektor ini diperlukan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dengan pembandingan bobot industri yang ada. Dan ini biasanya terkait dengan kondisi ekonomi yang ada. Next, yang selanjutnya itu market timing. Market timing ini merupakan pendapatan akibat dari variasi dalam presentasi portofolio aset dalam model saham. Market timing ini akan menentukan strategi apa yang akan dipilih oleh investor. Namun, dari penelitian tidak semuanya dapat diikuti dengan kesuksesan. Banyak manajer perdanaan yang akan tinggal menggunakan market timing. Yang selanjutnya itu pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. Di sini ada dua teknik. Pertama, teknik analisis. Di teknik analisis ini ada teknik analisis dan analisis fundamental. Teknik analisis ini merupakan metodologi dari perakiraan fluktuasi harga saham, bertujuan untuk menilai saham secara individu maupun dari seluruh pasar. Yang kedua, analisis fundamental. Ini merupakan sebuah gagasan di mana saham memiliki nilai intrinsik pada suatu saat yang merupakan fungsi dari variabel ekonomi. Selanjutnya itu kerangka kerja analisis fundamental. Yang dimana yang pertama analisis ekonomi dan pasar, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan, dan keempat the framework in the perspective. Materi selanjutnya, yang pertama adalah saham, yang selanjutnya itu adalah obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang dalam kontrak surat obligasi, di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali hutang yang dilakukan. Umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Secara spesifik, selain merupakan kontrak antar penjual dan pembeli, maka obligasi juga memiliki aspek-aspek sebagai berikut ini, yaitu call provision, senior security, konversi, dan inovasi. Selanjutnya itu tren penting dalam pasar obligasi. June bond merupakan tipe dari obligasi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dan berbunga tinggi. June bond ini merupakan fenomena yang terjadi sebagai dampak dinamisnya perkembangan pasar dalam mencapai pertumbuhan baru yang diimbangi oleh peningkatan suku bunga dan lain-lain. Selanjutnya, alasan membeli obligasi.
Investor pada prinsip menyukai dua hal, yaitu keuntungan tetap selama periode tertentu dan menyukai capital gains pada saat tertentu. Perilaku ini tentu saja mengarah pada obligasi sebagai sekuritas dengan pendapatan tetap. Kemudian, investor menyukai obligasi karena obligasi akan berusaha seiring dengan tingkat bunga yang ada. Spekulasi yang dapat terjadi di sini adalah dengan melihat peluang saat tinggi bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan sebaliknya. Dan apabila spekulan melihat peluang sebagai capital gains, maka akan melakukan penjualan obligasi. Jadi, faktor yang penting dalam obligasi adalah melihat pergerakan tingkat bunga. Selanjutnya, strategi dalam obligasi. Di sini ada 3. Yang pertama, strategi pasif, dan kedua, imunisasi atau strategi hybrid, dan ketiga adalah strategi aktif. Yang pertama, strategi pasif. Ini merupakan strategi di mana investor bertindak tidak aktif dalam macam teori perdagangan dan harga telah ditentukan sebelumnya dengan meninggalkan portofolio sebagai variable control. Selanjutnya, imunisasi strategi hybrid merupakan strategi dalam memproteksi portofolio terhadap risiko dengan membatalkan dua komponen, yaitu risiko harga, di mana terjadi hubungan terbalik antara dengan obligasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, dan risiko tingkat inflasi yang terjadi karena ketidakpastian tentang tingkat pada kupon mendatang yang direvitasi. Selanjutnya, strategi aktif. Strategi aktif ini merupakan strategi yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan tambahan melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya, efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal ini adalah pasar modal di mana harga saham yang ada merefleksikan semua informasi yang terjadi secara cepat, rata-rata, dan akurat. Di sini ada mengapa pasar modal dapat diharapkan untuk efisien. Pasar modal efisien dapat terjadi apabila mengikuti asumsi sebagai berikut. Yang pertama, laba maksimum yang rasional dihimpunkan oleh investor. Di sini investor merupakan pre-takers, sehingga bila hanya ada satu orang partisipan, maka tidak akan mempengaruhi harga saham. Yang B, informasi bebas biaya dan tersedia luar bagi pelaku pasar modal pada saat yang sama. Yang C, informasi yang terjadi bersifat random. Dan D, investor bereaksi secara cepat dan total terhadap informasi terbaru yang menyebabkan harga akan menyesuaikan diri. Selanjutnya, bentuk pasar modal efisien. Ada 3 bentuk hipotesis pasar modal efisien atau pasar modal efisien di mana harga saham merefleksikan nilai ekonominya, yaitu pertama, bentuk lemah, yang kedua, bentuk semi kuat, yang ketiga, bentuk kuat bagi dan hipotesis pasar modal efisien. Selanjutnya, implikasi hipotesis pasar modal yang efisien terhadap keputusan perdanaan. Dengan mempercayai pasar modal yang efisien, maka ada dampak yang dapat dihasilkan dari adanya revisi ini adalah A, sulit bagi perusahaan untuk menjual sekuritas dengan harga terlalu mahal. B, tingkat kemungkinan adanya rekayasa terhadap laporan keuangan karena cash flow yang diterima oleh perusahaan tidak berubah, dan cash flow inilah yang dianggap penting oleh pemodal. Yang C, timing penerbitan saham karena menyangkut saat yang tepat dalam menerbitkan saham. Selanjutnya yaitu pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan baik mengenai struktur yang ada, peraturan yang berlaku, maupun pelaku yang bermain dalam pasar modal. Antara tahun 1978 sampai 1984, pasar modal Indonesia berada dalam kondisi lesu, ditunjukkan dengan penurunan IHSG secara fluktuatif dan mencapai titik terendah pada angka 63,53 pada akhir 1984. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persyaratan laba minimum 100% dari modal sendiri yang merupakan salah satu syarat perusahaan yang akan go publik dipandang cukup berat bagi perusahaan. Kemudian tahun 1987 sampai 1990 diadakan diregulasi undang-undang menghapuskan beberapa syarat yang
yang dirasa memberatkan dan menciptakan yang produktif bagi perkembangan pasar modal, dan hasil yang dirasakan cukup membiarkan dengan tercapai HSG pada angka 305,12 atau peningkatan sebesar 270% dari HGX akhir tahun 1987 yang menunjukkan 82,43. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang Pasar Modal. Bagi pasar modal Indonesia, tanggal 1 Januari 1996 hanya sekedar penggantian tahun dari 1995 menjadi 1099. Namun juga merupakan peristiwa penting yang menentukan arah perjalanan pasar modal di masa yang akan datang. Hukum yang kukuh dan komprehensif untuk menampung perkembangan pasar modal yang semakin kompleks dan rumit juga melindungi kepentingan investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut antara lain, yang pertama, fungsi Badan Pengawasan Pasar Modal. Di sini ada fungsinya. Yang kedua, Bursa Efek. Yang ketiga, Lembaga Giring dan Penjaminan LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. Yang keempat adalah efek yang dilarang. Selanjutnya, BAPPM pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dengan berlandasan kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, maka fungsi dan tugas BAPPM adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Pasar modal sebagai sarana jual beli sekuritas dituntut oleh efisien. Pengertian efisien di sini adalah mengacu pada sejauh mana pasar modal mampu untuk merefleksikan semua informasi yang relevan secara cepat, akurat, dan menyebar merata. Dengan efisiennya, suatu pasar modal akan sulit bagi perusahaan untuk menjual sekuritas dengan harga yang terlalu mahal. Dan juga tentunya akan timbul kesulitan untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan. Terima kasih. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya dimohon maafkan. Sekian dari saya.